Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ampes. Teman pemilih, apa kabar nih semuanya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Salam demokrasi untuk seluruh teman pemilih yang selalu setia dengan podcast Tasik. Talk asik seputar informasi kepemiluan. Masih dari SKP nomor 20 sampai 22 Kota Tasikmalaya, kita hadir menyapa teman pemilih semua. Teman pemilih, sebelum kita memulai obrolan, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan klik tombol loncengnya ya, serta follow medsos KPU Kota Tasikmalaya di bawah ini. Senang sekali saya Yulvita Gumanti kembali hadir menemani teman pemilih semua. Dalam episode kali ini kita akan bersama-sama menyelami sebuah tema yang sangat penting, yaitu refleksi penyelenggaraan pemilu di Kota Tasikmalaya, pembelajaran dari masa ke masa. Pemilu bukan hanya sekedar proses memilih wakil rakyat atau pemimpin, tetapi juga sebuah perjalanan panjang yang mencerminkan kedewasaan demokrasi kita. Kota Tasikmalaya dengan segala dinamika sosial, budaya, dan politiknya telah menjadi saksi bagaimana pemilu diselenggarakan dari masa ke masa, dengan tantangan dan pembelajaran yang terus memperkaya pengalaman demokrasi lokal. Dalam episode ini, kita akan berbincang, merefleksikan, dan menggali pelajaran berharga dari penyelenggaraan pemilu di Kota Tasikmalaya. Semoga refleksi ini menjadi bekal untuk memperkuat integritas, transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam pemilu mendatang. Boleh ya saya kasih pantun pembuka dulu ya? Minta cakepnya ya semua di studio podcast ya. Ngariung bareng di balai desa. Sambil ngopi, suasana guyub. Pemilu Tasik jadi cerita berharga. Mari belajar bersama agar demokrasi makin hidup. Keren. Mari kita mulai perjalanan podcast kali ini ya teman pemilih. Catat ya teman pemilih semua, bagaimana kolaborasi nyata bisa menjadi fondasi kuat bagi demokrasi yang berkelanjutan. Dan tentu saja pada kesempatan siang hari ini yang berbahagia ini, saya tidak sendirian nih di ruang podcast. Sudah hadir seorang narasumber yang istimewa, yang luar biasa, yang sudah sangat dikenal oleh khalayak ramai, yaitu Bapak Dr. Ade Zainul Mutakin. Beliau adalah Ketua KPU Kota Tasikmalaya periode 2018-2023. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah. Terima kasih nih tim podcast nih, kita jadi berkesempatan ketemu lagi ya dengan Bapak Ketua. Luar biasa nih wajahnya yang selama ini selalu ada di media sosial KPU Kota Tasikmalaya ya. Kayaknya teman pemilih pengen denger langsung nih kesibukan Bapak saat ini, dan juga kita juga boleh ya Pak flashback perjalanan karir Bapak. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih ya Ibu. Alhamdulillah saya di KPU itu 2 periode ya. Berarti dimulai dari sejak tahun 2013 ya, sampai terakhir kemarin di 2023. Nah, setelah itu kemudian kembali ke kampus, ya, aktivitas utamanya kembali ke kampus mengajar, selain juga aktif di kegiatan-kegiatan sosial gitu. Luar biasa nih Pak Dokter. Kita pengen tahu lebih dalam lagi, boleh dong Pak? Gimana pendidikan Bapak nih? Boleh ya Pak ya? Boleh. Ya kalau pendidikan di S1-nya itu memang ke pendidikan Bu ya. Pendidikan agama Islam lah begitu. Nah, di S2-nya
jurusan sosiologi. Nah, di sana sebenarnya saya punya basic keilmuan ya berkaitan dengan teori-teori sosial, teori-teori demokrasi, mungkin di sana di S2. Di S3, nah ini ke pendidikan lagi begitu nyebrang lagi. Biasa Pak Dokter kita ya Pak Ketua KPU. Iya. Oh, oke. Jadi dengan keilmuan Bapak yang sudah sangat mumpuni, kita boleh ya Pak teman pemilih di sini pengen denger nih bagaimana gambaran umum pengalaman Bapak selama menjabat sebagai anggota KPU ya Pak periode 2013-2018 dan Ketua KPU Kota Tasikmalaya periode 2018-2023. Tentunya itu adalah selain memang itu adalah tugas formal tentunya kita menjabat di KPU, tetapi tentunya juga di sana ada semacam tanggung jawab sosial dan tanggung jawab moral bagaimana kita menjadi bagian ya sejarah rangkaian perjalanan demokrasi di Kota Tasikmalaya, termasuk juga mengawal bagaimana terjadinya proses suksesi kepemimpinan gitu kan, kepala daerah, kemudian juga kepemimpinan di DPRD yang tentunya itu adalah merupakan dari perjalanan sejarah di Kota Tasikmalaya itu sendiri gitu. Perjalanan sejarah selama 10 tahun ya Pak mengawal dan menahkodai kami di sini di KPU Kota Tasikmalaya. Dan apa karakteristik utama nih Pak penyelenggaraan pemilu di Kota Tasikmalaya dibandingkan dengan daerah lain? Di Kota Tasikmalaya pertama secara dinamika eksternal Bu ya. Nah, dinamika eksternalnya di Kota Tasikmalaya baik secara sosial, secara politik begitu, itu relatif dinamis ya dibandingkan dengan khususnya di daerah Priangan Timur begitu. Jadi eskalasi politiknya, sosialnya sangat tinggi dan kemudian literasi demokrasinya juga sudah cukup bagus lah di Kota Tasikmalaya. Sehingga kemudian ketika kita menyelenggarakan proses-proses demokrasi ataupun tahapan-tahapan kepemiluan di Kota Tasikmalaya itu menjadi tantangan tersendiri gitu. Karena apa? Karena masyarakat itu punya standar yang tinggi ya tentang proses pelaksanaan demokrasi tahapan pemilu di Kota Tasikmalaya, baik dari sisi proseduralnya, dari aspek substansinya dan yang lain-lain, sehingga itu menuntut bagaimana kemudian KPU melaksanakan tahapan-tahapan ataupun proses-proses demokrasi di Kota Tasikmalaya itu secara profesional begitu. Nah, itu yang sehingga kemudian bagaimana kemudian kita waktu itu di KPU memiliki komitmen dengan teman-teman ya, tentunya Ibu juga bagian waktu itu untuk menerapkan standar yang ketat lah ya dalam pelaksanaan proses demokrasi ini, baik itu dalam pelaksanaan SOP-nya, pelaksanaan regulasi dan yang lain-lain, termasuk bagaimana kemudian kita bisa mengimbangi lah ya dinamika-dinamika eksternal yang terjadi baik itu pada aspek sosial ataupun pada aspek politiknya gitu Bu. Oke Pak Dokter, teman memilih ini baru pemantik ya. Belum pemantik tapi Pak Ketua ini udah luar biasa sekali ya dengan pengalaman-pengalamannya kemarin ya Pak Ketua ya. Oke, berarti terkait dengan pemilu dan pemilihan, kita pengen tahu ya pengalaman apa saja yang paling berkesan selama masa kepemimpinan Bapak? Selama 10 tahun ataupun 5 tahun terakhir ketika saya jadi ketua, sebenarnya semua kalau di satu apa sih yang paling berkesan? Sebenarnya selama 5 tahun itu berkesan semua. Berkesan semua. Ya, kemudian apa sih momen istimewanya dan itu ya. Tapi yang jelas bahwa yang paling berkesan itu adalah bagaimana kita kekompakan kolektivitas kerja tim begitu ketika menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan, menghadapi kesulitan-kesulitan, apalagi ketika momen-momen pemilu ya, baik itu pemilu presiden, pemilu legislatif begitu kan. Nah, di saat-saat umpamanya bagaimana kemudian menjelang tahapan-tahapan harus selesai begitu kan. Kemudian juga bahwa
tahapan ini harus selesai di tanggal sekian begitu kan. Nah, sementara di sana dalam pressure seperti itu, nah kemudian teman-teman semuanya itu tetap menjaga kekompakan, menjaga soliditas. Nah, itu di sana sebenarnya, Bu. Jadi yang paling berkesan selama di KPU ini adalah bagaimana kemudian kolektivitas, kebersamaan dan kekompakan di antara tim begitu dalam melaksanakan berbagai macam tahapan-tahapan tersebut begitu. Luar biasa Pak Ketua ya. Tapi kan pasti Pak ketika menjadi seorang Pak Ketua KPU Pak ya, epicentrum pasti kan semua memandang, semua mata tertuju kepada Bapak. Ada nggak sih Pak gesekan-gesekan atau misalnya masalah itu pasti ada ya Pak, dan bagaimana Bapak untuk menyikapi Pak setiap masalah di setiap tahapan gitu Pak? Ya, kalau secara internal tentunya kita kan sudah berkomitmen ya. Kalau secara internal kita sudah sama-sama berkomitmen bahwa pelaksanaan tugas-tugas di KPU itu pertama di antara komisioner itu adalah kolektif kolegial. Nah, itu yang mesti dibangun, dan alhamdulillah ya selama periode saya di antara komisioner ini memiliki komitmen yang sama, tadi adalah kolektif kolegial dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kedua tentunya adalah tadi antara sinergitas antara komisioner itu dengan kesekretariatan begitu. Nah, ini kuncinya juga mungkin ya, kunci keberhasilan dalam melaksanakan tahapan-tahapan pemilu itu adalah selain kekompakan kolektif kolegial antar komisioner, juga adalah tadi bagaimana kemudian sinergitas antara komisioner dengan sekretariat begitu. Artinya bahwa komisioner tidak akan bisa sehebat apapun sehebat apapun kompetensinya ya ketika melaksanakan tahapan-tahapan tadi tanpa ditunjang, tanpa disupport dengan kekompakan dari sekretariat. Nah, itu tidak akan. Jadi kuncinya adalah menurut saya tadi kolektif kolegial di antara komisioner, dan juga adalah sinergitas antara komisioner itu dengan sekretariat. Dan alhamdulillah dengan berbagai macam dinamika internal tadi itu bisa kita lalui itu. Nah, kemudian yang keduanya adalah dinamika eksternal. Nah, mungkin dinamika eksternal tantangannya lebih dinamis lagi begitu lebih ya. Terjal gitu ya Pak, dinamis tuh. Kita mengelola partai politik yang mana kan dari partai politik ini kan berkompetisi. Kompetisinya adalah bagaimana kemudian kompetisi untuk mencapai kekuasaan. Nah, ini kan dengan berbagai macam orang yang sedang berkompetisi, orang yang sedang bertarung lah tanda petik begitu ya. Nah, tentunya belum lagi yang lain-lainnya begitu. Sehingga kemudian disinilah bagaimana kita bisa berkomunikasi tentunya, dengan mengacu kepada mengacu pada regulasi. Kuncinya di sana, Bu. Jadi sama-sama titik temunya dari berbagai macam kepentingan tadi itu adalah ketemunya di regulasi. Ya, ketika regulasinya dipahami bersama, baik itu antara penyelenggara dengan peserta pemilu ataupun juga dengan stakeholder yang lain, nah maka di sana sebenarnya dinamika yang terjadi itu bisa dicarikan titik temunya begitu. Gitu loh, Bu. Berarti tadi internal dan eksternal ya Pak Ketua ya. Jadi kayaknya teman pemilih juga kan tadi pengalaman yang berkesan ya Pak. Nah sekarang teman pemilih juga pengen tahu tantangan terbesar nih menurut kacamata dari Bapak Ketua KPU Kota Tasikmalaya yang dihadapi kemarin. KPU Kota Tasikmalaya ini seperti apa dalam penyelenggaraan pemilu pada periode Bapak? Ya, jadi bahwa KPU itu menyelenggarakan proses demokrasi, tahapan-tahapan pemilu yang outputnya itu adalah terpilihnya anggota dewan, terpilihnya kepala daerah dan yang lain-lain lah begitu. Nah, tentu tantangan secara substantif dalam perspektif demokrasi adalah sebenarnya demokrasi substantifnya gitu. Yang mungkin masyarakat harapkan adalah demokrasi substantif pasca pemilunya seperti apa gitu. Walaupun sebenarnya itu bukan tugas dari kewenangan dari KPU begitu kan, karena KPU itu kan hanya melaksanakan proses demokrasi secara formal prosedural saja kan. Nah, tapi kan masyarakat bertanya lagi begitu kan, suka ada pertanyaan dari masyarakat begitu. Anggaran pelaksanaan tahapan itu cukup besar gitu kan, uang dari masyarakat, baik itu pileg, pilpres dan yang lain-lain begitu kan. Nah, masyarakat
secara substantif suka bertanya begitu kan, ini bagaimana dampak dari pelaksanaan pemilu setelah. Nah, mungkin itu secara substansinya ya, apa namanya, tantangan itu. Nah, namun secara teknisnya sebenarnya ketika pelaksanaan pemilu itu adalah apa? Itu dari sisi bagaimana kemudian regulasi, Bu ya. Ya. Nah, ini regulasi-regulasi yang cepat berubah gitu. Nah, bagi KPU sebenarnya mungkin bisa mengikuti itu. Nah, cuma mungkin bagaimana apa namanya, stakeholder begitu ya, ketika ada perubahan-perubahan regulasi itu. Artinya memahamkan regulasi atau mensosialisasikan regulasi itu kepada masyarakat. Sehingga kemudian seringkali kemudian KPU itu disalahpahami. KPU seringkali dituding, KPU seringkali ya tanda petik mungkin ya, ada anggapan-anggapan yang negatif karena posisi KPU ini kan tadi apa namanya, netral, gitu kan, tidak boleh berpihak gitu kan kepada salah satu peserta begitu. Nah, akhirnya apa? Mungkin bagi yang mungkin yang kadang kalah ataupun yang merasa kecewa begitu kan. Nah, ini kan ada anggapan-anggapan yang kurang pas lah begitu ya, ataupun tadi ada pemahaman bahwa kita melaksanakan regulasi seperti ini karena regulasinya belum dipahami gitu kan oleh komponen elemen masyarakat, sehingga kemudian ada kesalahpahaman dikarenakan tadi regulasi tersebut belum sempat kita sosialisasikan begitu. Nah, di sanalah mungkin pentingnya bagi kita untuk terus melakukan apa namanya, sosialisasi, melakukan kolaborasi dengan masyarakat begitu ya, ataupun elemen-elemen masyarakat, sehingga kemudian kalau regulasi-regulasi itu dipahami perubahan-perubahannya oleh elemen-elemen masyarakat termasuk peserta pemilu, nah saya yakin itu akan lebih mudah begitu. Oke, berarti kalau gitu gimana nih Pak dinamika koordinasi nih antara KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya saat itu? Bahwa kolaborasi dengan tadi apa yang disebutkan oleh Ibu itu menurut saya itu menjadi suatu kemestian, Bu ya. Jadi kuncinya menurut saya pelaksanaan proses tahapan pemilu di Kota Tasikmalaya, bahkan termasuk juga mungkin melaksanakan proses demokrasi secara kulturalnya, perlu memang kebersamaan tadi, Bu. Pertama dalam tahapan pemilu, bahwa tahapan pemilu ini seringkali kita sampaikan gitu ya kepada publik bahwa ini adalah hajat bersama begitu, walaupun mungkin pelaksananya, penyelenggaranya adalah KPU Bawaslu kan, Bu ya. Tapi nggak cukup menurut saya antara KPU dan Bawaslu saja kan, kita perlu dengan Disduk untuk data pemilih, terus juga mungkin dengan pemerintah daerah, dengan pihak keamanan dan yang lain-lain begitu. Nah, maka menurut saya kalau selama tahapan pemilu itu adalah wajib kita bisa membangun kolaborasi di antara elemen-elemen tadi begitu. Nah, tentu sesuai dengan fungsi dan tusinya masing-masing, Bu ya. Nah, kemudian termasuk bukan hanya dengan kelompok itu, termasuk juga kalau dengan partai politik sebagai peserta pemilu udah wajib tentu, Ibu ya. Gitu. Nah, tapi tentu juga dengan kelompok civil society yang lain gitu, Bu ya. Baik itu dengan ormas, dengan OKP, dengan perguruan tinggi. Nah, menurut saya itu penting juga, Ibu. Karena apa? Karena kelompok-kelompok ormas begitu ya. Mereka kan punya simpul-simpul massa begitu. Termasuk juga dengan lembaga-lembaga pendidikan begitu kan, tadi semacam kampus, kemudian pondok pesantren, ataupun lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Nah, maka bagaimana kemudian kita bisa membangun kolaborasi dengan kelompok-kelompok elemen masyarakat tadi. Nah, tentu itu juga bisa pertama tadi untuk bisa membangun kondusivitas ya. Selain dengan polisian tugas-tugas pihak keamanan pun itu akan lebih mudah lagi kalau kemudian secara simpul-simpul masyarakat ini sudah terkondisikan lah begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya juga adalah dalam hal tadi partisipasi, Bu. Ya, dalam hal partisipasi kalau kemudian tadi kita ke simpul-simpul tadi, baik itu simpul-simpul
organisasi kemasyarakatan, kemudian kampus dan yang lain-lain, saya pikir itu juga akan mudahkan. Itu dari sisi tahapan pemilu. Nah, termasuk juga dalam tahapan pengembangan demokrasi secara kultural ya, walaupun kan KPU punya peran pendidikan pemilih Bu ya. Iya, Kalau partai politik ada pendidikan politik ya. Artinya bahwa tugas proses demokrasi kan tanggung jawab ininya ada lah moralnya Bu ya. Nah, maka menurut saya apa yang dilakukan oleh KPU di sela-sela menuju tahapan tadi, nah itu sebenarnya bisa saja kita lakukan kolaborasi itu dengan tadi Bu ya, dengan perguruan tinggi dalam pelaksanaan riset umpamanya, ataupun dalam pelaksanaan pendidikan pemilih kepada mahasiswa, calon mahasiswa begitu kan, atau juga mungkin ke pesantren-pesantren atau ke ormas-ormas dan yang lain-lain gitu, dengan berbagai macam bentuk-bentuk kolaborasi seperti itu bisa dilakukan gitu. Sehingga nanti pas pelaksanaan pemilu itu literasi demokrasinya sudah terbangun kayak gitu selama 4 tahun itu gitu. Oke. Wow, benar nih. Semakin menuju kepada inti ya. Jadi belum inti. Nah, Pak, tadi yang Bapak sampaikan bagaimana pengelolaan tahapan pemilu ya, Pak. Betul. Khususnya kan Bapak kemarin itu sebagai kadif logistik ya, Pak ya. Kita pengen menanyakan bagaimana pengelolaan tahapan pemilu khususnya dalam hal logistik dan juga manajemen SDM Badan ad hoc. Ya, pertama tentunya adalah bagaimana kepada pemahaman regulasi Bu ya. Pemahaman tentang regulasi pertama itu secara formalnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian kita melakukan evaluasi ya, ataupun analisis ya. Ya mungkin kalau secara teorinya ada yang disebut dengan analisis SWOT lah ya. Evaluasi dari pelaksanaan sebelumnya begitu kan. Kita kan punya daftar inventarisir masalah tuh. Jadi masalah yang kemarin itu apa, yang sudah bagusnya apa. Jangan sampai kemudian masalah periode sebelumnya dalam pengelolaan logistik, pengelolaan SDM itu terjadi lagi begitu kan. Nah, kalau itu masih terjadi lagi berarti kita tidak melakukan evaluasi dan tidak lanjut begitu. Nah, pertama kuncinya tadi kita memahami analisis masalah, potensi masalah. Artinya istilahnya itu apa ya, ada semacam mitigasi dulu ya. Nah, jadi kita sudah punya langkah antisipatif terhadap munculnya masalah tadi. Kemudian yang kedua tadi secara formalnya adalah kita menguasai regulasi tentang logistik itu seperti apa, regulasi dalam rekrutmen badan ad hoc itu seperti apa, dan seterusnya begitu. Itu yang ini. Dan kemudian tentunya adalah bagaimana dalam pengelolaan logistik tersebut, tentunya kan teman-teman di sekretariat kan yang lebih memahami tersebut kan, termasuk dalam hal aplikasi-aplikasinya itu. Nah gitu kan. Baik itu dari kecermatan intinya Bu ya, kecermatan mulai dari aspek perencanaan, berapa pemilih gitu ya, Iya, betul. berapa pemilih, kita harus sudah akurat dari sejak awal begitu kan. Untuk apa? Untuk menentukan berapa surat suara yang dibutuhkan, berapa kotak suara yang dibutuhkan, berapa TPS yang dibutuhkan. Dari TPS ini nanti kita kan bisa memperkirakan berapa badan ad hoc-nya kan. Nah, itu kan pertama kuncinya tadi akurasi data. Akurasi data diantaranya adalah akurasi data pemilih begitu. Nah, kalau data pemilihnya tidak akurat, dan ini kan berimplikasi terhadap berapa kebutuhan logistik, berapa kebutuhan pemetaan TPS di tiap kelurahan ataupun di tiap kecamatan dan yang lain-lain begitu. Nah, itu aspek perencanaannya harus matang dulu Ibu di sana. Ya, kalau perencanaannya sudah matang, nah ketika perencanaan matang itu sendiri, itu tentu harus melibatkan semua unsur di sini. Baik itu mungkin kalau di teman-teman sekretariat kan ada bagian subag logistiknya kan, begini kan, kemudian juga perencanaan, kemudian dengan teknis dan yang lain-lain. Nah, ini harus divalidasi semua begitu kan aspek perencanaan tadi. Jangan sampai menurutku ini udah sesuai, tapi kemudian dengan perencanaan teknis beda lagi, dengan perencanaan di subag data beda lagi begitu. Jadi matangkan dulu menurut saya itu pada aspek itunya dulu, perencanaannya dulu begitu. Perencanaan, kemudian juga nanti pelaksanaan selama proses juga dan yang lain-lain lah gitu. Seperti itulah.
Jadi kalau Bapak bercerita tuh mengingat memori-memori lagi ya Pak ya. Iya. Karena memang kemarin ketika kita menentukan untuk surat suara dan Betul. juga segala hal yang berhubungan dengan logistik, Pak Ketua ini sebagai komando kita Pak. Iya. Karena memang segala sesuatu betul tadi yang Bapak sampaikan bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri ya Pak ya. Betul. Semuanya itu kita rapat ya Pak ya. Kita Betul. lakukan rapat dan juga diplenokan ya Pak Betul. pada saat itu. Betul. Sehingga Betul. jangan sampai ada terjadi kekurangan ya Pak ya. Betul. Dan juga nih untuk rekrutmen badan ad hoc nih Nah, Pak. Barangkali teman pemilih pengen tahu seperti apa sih Pak dulu mekanismenya Pak. Nah, rekrutmen badan ad hoc juga sama tadi sebenarnya adalah dari analisis jumlah pemilih dulu kan, gitu kan, jumlah pemilih, akurasi data pemilih gitu kan, berapa sih pemilih, setelah itu kan baru kemudian kita kalau pemilih nanti kita kan sesuaikan dengan apa namanya itu pemetaan TPS kan. Nah, kayak gitu kan. Siap. Nah, pemetaan TPS kan juga ada ketentuannya kan. Kalau Ya. kalau apa namanya? TPS itu berapa per pemilih dan yang lain-lain. Kemudian juga aspek geografisnya dan yang lain-lain kan ada ketentuan-ketentuannya itu gitu. Nah, dari sana kemudian kan kita bisa menentukan berapa TPS begitu kan. Nah, dalam menentukan TPS juga kan kita tidak bisa serampangan kan. Pertama harus disesuaikan dengan regulasi, kemudian juga disesuaikan dengan ketersediaan anggaran kan begitu. Iya betul. Ya, Pak. sebab nanti kita pinginnya kan kalau usulan dari masyarakat kadang-kadang kan pinginnya banyak tuh, pemilihnya sedikit dan segala macam. Mungkin itu efektif ya dari sisi pelaksanaan karena dari TPS tidak terlalu banyak pemilihnya, tapi kan dari sisi anggaran kan Membengkak Pak. membengkak begitu. Iya, Nah, betul. makanya itu juga kan nanti ada koordinasi. Nah, koordinasi ya tentunya juga dengan KPU di atasnya kan, dengan KPU provinsi mungkin direkap, nanti dengan KPU RI dan yang lain-lain kan nanti ada kebijakan selain ada regulasi juga kan tentu ada kebijakan dari apa namanya dari KPU RI ataupun KPU provinsi tentang pemetaan. Nah, dari sana nanti kan kita sudah memetakan berarti di Kota Tasikmalaya itu berapa TPS. Kan kayak gitu ya kan, berapa TPS. Nah, kemudian nanti dipecah lagi dari setiap kelurahan berapa TPS. Nah, dari sana kemudian sudah kita bisa memetakan. Ya kalau untuk PPK, PPS kan gampang gitu Mah ya. Ya. Karena jumlah kecamatannya tetap, jumlah Ya. kelurahannya tetap tidak Ya. bertambah. Nah, ini kan yang dinamis itu adalah bagaimana perubahan jumlah TPS. Kan itu satu dari sisi pemetaannya dulu kebutuhannya. Nah, dalam hal rekrutmen, nah ini juga sama, tentu kita harus mengacu pertama adalah kepada ya lagi-lagi harus kita komitmen dengan regulasi yang ada Ibu. Ya semacam bagaimana periodisasi gitu kan, kemudian kompetensi, integritas dan yang lain-lain kan. Nah, di sini bagaimana kemudian ketika seleksi itu kita harus benar-benar menerapkan standar-standar yang telah ditetapkan, khususnya tadi Bu ya, aspek integritasnya, aspek komitmennya, loyalitasnya, kompetensinya. Nah, ini harus benar-benar netralitas kayak gitu kan. Ini harus benar-benar, sebab ketika seleksi ini kan kadang-kadang ada yang ya mungkin menitipkan saudaranya, menitipkan temannya dan yang lain-lain kan begitu. Nah, aspek-aspek itu menurut saya itu harus dikesampingkan begitu kan. Yang harus kita kedepankan itu adalah aspek-aspek tadi gitu loh, terhadap bagaimana tadi aspek-aspek normatifnya harus kita penuhi begitu. Oke, berarti kalau gitu Pak, apa pelajaran penting nih tadi dalam menjaga integritas, netralitas, profesionalisme penyelenggara pemilu? Pertama adalah tetap kita secara normatifnya kita harus taat dan patuh pada aspek regulasi. Itu satu. Itu tidak bisa tidak begitu ya. Yang pertama itu. Sebab satu saja kita melenceng dari aspek regulasi, udah ancamannya apa? Kode etik. Nah, ya, itu ancamannya kode etik bagi pribadinya begitu kan. Kemudian pertaruhan secara kelembagaannya adalah nanti dalam proses pelaksanaannya. Dari sisi pelaksanaannya berarti yang kita pertaruhkan adalah profesionalitasnya nanti gitu kan. Ya, umumnya kita rekrut nih ada badan ad hoc umpamanya yang kompetensinya kurang, umpamanya integritasnya diragukan dan yang lain-lain kan nanti bisa menimbulkan kepercayaan publik jadi menurun dan yang lain-lain kan gitu. Jadi yang pertama tadi bagaimana kemudian kita tetap mematuhi terhadap
regulasi. Nah, kemudian yang kedua, memang kadang-kadang di lapangan agak sulit Bu. Ya, kadang-kadang di lapangan ada daerah-daerah yang memang banyak pendaftar, ada daerah-daerah yang minim pendaftar begitu kan. Nah, kalau yang banyak pendaftar mungkin kita no problem. Artinya kita pilihan kita untuk mendapatkan badan ad hoc yang sesuai kriteria yang kita harapkan itu ada lah gitu ya. Nah ini manakala kemudian kan harus 2 kali kebutuhan begitu ya. Ya. Ini yang kurang. Nah ini yang memang kita harus terjun langsung ke lapangan. Artinya bagaimana kemudian kita koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana, dengan pihak kelurahan, dengan pihak kecamatan untuk bisa mendorong masyarakat untuk berperan aktif gitu ya dalam pelaksanaan itu gitu. Berarti kalau gitu ada daerah yang sampai minim ya Pak ya. Itu kenapa faktor penyebabnya Pak biasanya? Pertama ya waktu itu ketika ada pemilu serentak gitu loh Bu. Ketika ada pemilu serentak digabungkan, mungkin masyarakat itu anggapannya bahwa wah ini tanggung jawabnya 2 kali lipat ya. Betul kan. Terus ini pelaksanaannya berat dan segala macam gitu kan. Ada konsekuensi hukum, mungkin macam-macam lah begitu kan, masyarakat anggapannya seperti itu begitu. Nah, namun setelah kita yakinkan bahwa pelaksanaan kalau di PPK PPS relatif enggak sih Bu ya. Tapi ini di KPPS. Yap. Nah, di KPPS ini agak yang kurang. Kadang-kadang tadi Bu ya yang tersedia itu anak-anak mudanya itu ada yang kerja, ada yang kemana kan begitu ya. Sementara kita butuh ketika pelaksanaan itu adalah selain pelaksanaan tahapan-tahapan biasa juga adalah yang memang harus memahami dari sisi administrasi, dari sisi regulasi, termasuk waktu itu kan sudah dilakukan berkaitan dengan aplikasi itu. Artinya harus memahami IT. Nah itu yang waktu itu kita agak sulit gitu. Makanya kita kemudian kerjasama dengan kampus, dengan lembaga-lembaga pendidikan, kita dorong dan yang lain-lain. Tapi ya alhamdulillah lah akhirnya bisa terpenuhi gitu. Oke, berarti kalau gitu Pak, sejauh mana nih peran teknologi dan sistem informasi kepemiluan bisa membantu atau bahkan justru menjadi tantangan nih Pak? Kalau di era sekarang itu menurut saya itu harus sudah menjadi kemestian Bu ya. Kemestian. Sudah menjadi kemestian yang berkaitan dengan masalah IT inilah begitu ya. Dan kenapa? Karena sekarang itu tuntutan berkaitan dengan digital ini kan sudah menjadi keseharian lah begitu ya Bu. Setuju. Kemudian masyarakat juga dari sisi informasi pingin cepat. Contoh ingin mudah, ingin cepat kan begitu ya. Iya Pak. Termasuk tadi apakah saya terdaftar di pemilih atau belum begitu ya. Nah untuk memastikan itu kan nggak mesti dia datang ke kantor KPU kan. Enggak lah, kan sudah ada aplikasi apa sih namanya itu Sidali dulu ya. Ya, kalau sekarang apa Bu? Sama Pak Sidali. Masih Sidali ya. kan, tinggal cek masukin sudah terdaftar atau belum kan begitu. Kemudian untuk mendapatkan kepastian surat C6 dulu tuh ya. Ada surat pemberitahuan dan yang lain-lain gitu kan. Kalau C6 kan kemarin masih manual begitu ya. Apakah mungkin nanti C6 itu kita kirimkan melalui digital kayak gitu kan, dikirimkan supaya memang sampai langsung begitu kan, ada notifnya dan yang lain-lainnya begitu contoh. Termasuk juga hasil pemilu dia nyoblos sore selesai atau malam selesai, besoknya sudah pingin tahu kan di daerahnya apa dan segala macam. Ya bahkan waktu itu kan sudah ada kan sebenarnya di KPU di Situm gitu. Termasuk juga mungkin dari sisi penguatan literasi demokrasi. Nah, menurut saya juga harus memanfaatkan platform-platform digital yang ada begitu. Ya termasuk mungkin di sini hari ini kan ada podcast ya. Iya betul. Lewat kanal YouTube begitu ya. Ya mungkin nanti bisa dengan media-media yang lain lagi gitu kan, bisa saja begitu. Oke, berarti teman pemilih sudah tidak ada alasan lagi ya Pak untuk tidak melek teknologi karena sekarang sudah menjadi tadi kata Pak Dokter sampaikan ya, sudah menjadi kebutuhan primer mungkin ya Pak. Dan Pak, bagaimana nih strategi KPU Kota Tasikmalaya pada saat kepemimpinan Bapak nih dalam meningkatkan partisipasi pemilih? Ya alhamdulillah ya KPU Kota Tasikmalaya
sejak saya masuk lah ya Bu ya, Iya. periode sebelumnya termasuk kemarin juga, tingkat pemilih ini selalu terbaik lah ya, khususnya tertinggi lah ya, khususnya Iya, betul. di Alhamdulillah. Jawa Barat lah begitu ya. Mungkin sekarang juga masih Bu ya. Masih, wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya kan masyarakat dari sisi literasi kepemiluan, literasi demokrasi kan sudah bagus. Nah, sebenarnya tinggal merawat itu saja, tinggal merawat itu, menyampaikan informasi. Karena apa? Karena kesadaran masyarakat dalam partisipasi sebenarnya sudah ada gitu loh Bu. Jadi, nah ya kita sebenarnya tinggal apa namanya, bagaimana kita bisa meraih mereka saja begitu. Nah, maka banyak saluran sebenarnya, baik itu secara formal kita menggunakan jejaring struktur kita, baik itu bagaimana kita memberdayakan PPK, PPS sampai KPPS, semuanya harus gerak begitu. Karena yang namanya KPPS itu kan pasti di sana ada tokoh-tokoh begitu kan. Kemudian juga kegiatan diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Bahkan mungkin bisa saja kalau umpamanya dalam pelaksanaan apa tuh namanya, pilkada begitu ya, karena anggarannya kita desain begitu ya. Artinya bahwa di tingkat PPK, di tingkat PPS, di tingkat KPPS kita kasihkan anggaran mereka untuk sosialisasi begitu. Nah, itu kan juga bisa seperti itu. Yang selain juga tadi lah kita dengan kelompok-kelompok masyarakat, dengan ormas dan yang lain-lain dilibatkan semuanya begitu. Termasuk juga ke partai politik begitu kan. Ya, artinya partai politik juga ya apa namanya, mereka juga ingin mendapatkan pemilih yang banyak, artinya mereka juga bisa gerak begitu. Berarti sama-sama saling membutuhkan, Saling sebetulnya gitu ya Pak ya. Gitu. Berarti evaluasi Bapak nih sebagai Bapak Ketua KPU Tasikmalaya terhadap efektivitas program sosialisasi dan pendidikan pemilih, apa evaluasinya Pak? Kita sering apa namanya, sosialisasi itu hanya proses tahapan saja. Kebanyakannya tahapan di sana. Ada anggarannya khusus begitu. Iya, Bapak hafal. Nah, ketika tidak ada tahapan begitu ya. Nah, ini biasanya ya nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau mudah-mudahan sekarang ada anggaran tersedia. Nah, biasanya kan kalau di non tahapan itu kan tidak ada anggaran khusus. Betul. Nah, ada sih anggaran tapi minim. Iya, betul. Nah, dari sisi istilah yang digunakan oleh KPU menurut saya udah bagus, udah tepat. Ada apa namanya, pendidikan pemilih berkelanjutan begitu ya. Itu udah tepat sebenarnya, udah pas lah, udah bagus begitu. Bahwa pendidikan pemilih itu ya memang harus berkelanjutan, jangan hanya di tahapan, non tahapan juga harus terus berkelanjutan. Cuma itu saja menurut saya adalah bagaimana dari sisi supporting anggarannya saja mungkin ya, dari KPU RI-nya, dari pusat begitu. Itu pertama begitu. Ya kalaupun kemudian memang dari KPU RI-nya tidak ada, ya karena kan kita tidak bisa apa-apa Bu ya, tidak bisa mengusulkan tidak bisa mengusulkan apa-apa begitu kan, karena sudah seperti itu. Nah, sebenarnya kita bisa kan apa namanya, ada upaya-upaya lain lah begitu, yang tidak membutuhkan anggaran yang besar ya, semacam mungkin kegiatan podcast seperti ini kan bisa bagian daripada apa namanya, sosialisasi tadi begitu. Atau mungkin kita bisa kerjasama dengan unsur pemerintah daerah, kita bisa kerjasama juga mungkin dengan lembaga-lembaga sosial ataupun lembaga-lembaga pendidikan dan yang lain-lain begitu. Yang umpamanya KPU Goes to Kampus ke sana kan kita nggak mesti ada anggaran besar, cuma minta waktu berapa jam begitu kan, berapa momen lah kita masuk ke sana, itu kan bisa kita lakukan begitu. Tinggal bagaimana kemudian kesiapan kitanya saja begitu. Dan di apa namanya, di pemerintahan daerah juga kan ada itu. Di pemerintah daerah juga kan ada program-program, baik itu pendidikan politik, pendidikan sosialisasi kepada, nah mungkin menurut saya KPU bisa masuk di sana begitu. Artinya setiap kegiatan apalah begitu ya, pembinaan OKP, pembinaan ormas segala macam, ya, bisa saja kita minta waktu, umpamanya Pak bisa minta waktu umpamanya 10 menit atau 15 menit untuk menyampaikan kalau umpamanya ada regulasi-regulasi terbaru tentang apa namanya, tentang pelaksanaan pemilu ataupun yang berkaitan dengan
pendidikan pemilih dan yang lain-lain gitu. Sebenarnya bisa saja seperti itu. Evaluasi dan masukan yang sangat menarik. Berarti pembelajaran apa nih? Pembelajaran penting apa yang dapat diwariskan untuk KPU Kota Tasikmalaya saat ini, Pak? Ya artinya terus membangun jejaring Ibu ya. Jadi jangan hanya sebatas tahapan saja begitu. Kita melakukan pendidikan pemilih kepada kepada masyarakat, pada publik begitu ya. Artinya di setiap saat saja di non tahapan sebenarnya kita bisa lakukan itu. Tapi kuncinya adalah kita terus memperkuat jejaring kita begitu ya, jejaring kita dengan semua elemen-elemen tadi begitu. Ya kuncinya adalah bagaimana kemudian rekan-rekan KPU begitu kan beserta semua jajarannya ya harus lebih aktif lagi lah begitu. Nah, Pak, kita pengen tahu nih, hal apa yang sebaiknya dipertahankan dan apa yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ke depan? Yang pertama yang tetap mesti dipertahankan adalah satu pada aspek integritas. Menurut saya tetap itu harus jadi nomor satu Bu ya, aspek integritas itu. Kemudian yang kedua adalah tadi menurut saya tetap menjaga kolektif kolegialnya, kolektif kolegial, kebersamaan, baik itu sesama komisioner, khususnya adalah komisioner dengan sekretariat, begitu kan. Nah itu tetap harus dibangun sinergitas. Kemudian yang ketiganya adalah bagaimana pemahaman terhadap regulasi, ya, apalagi sekarang kan putusan MK dan yang lain-lain itu harus tetap diperkuat begitu. Sebab saya melihat bahwa aduan-aduan etik gitu ya, aduan-aduan etik ke DKPP itu kan cukup melonjak ya, saya melihatnya gitu kan, grafiknya kan naik gitu kalau tidak salah. Tapi nggak tahu itu kan apakah kita KPU ataukah tangga sebelah, kita nggak tahu kan begitu. Tapi saya melihat grafiknya Jawa Barat cukup tinggi begitu kan. Maka menurut saya sekecil apapun gitu ya peluang-peluang untuk peluang-peluang yang keluar dari aturan-aturan regulasi ataupun yang integritas tadi itu tetap harus dijaga begitu. Yang pertama menurut saya. Terus yang keduanya apa tadi Bu? Yang keduanya adalah yang perlu diperbaiki. Tadi kan yang perlu dipertahankan ya. Kalau yang diperbaiki menurut saya udah baik lah. Udah bagus menurut saya. Udah bagus lah yang kalau udah perbaiki itu. Oke, berarti tadi perlu dipertahankan dipertahankan lah begitu. Siap. Berarti kunci sukses nih Pak penyelenggaraan pemilu dalam menghadapi kompleksitas pemilu serentak. Itu tadi Bu. Pertama jaga integritas, profesionalitas, kemudian loyalitas terhadap organisasi, kemudian soliditas dan sinergitas itu aja. lima aspek tadi gitu ya. Satu integritasnya kan berkaitan dengan moral, berkaitan dengan etik. Itu nomor satu menurut saya kan. Kemudian yang kedua profesionalitas. Semua ini kan harus memahami terhadap tugas pokoknya dan lain-lain lah begitu kan. Kenapa? Karena tadi sedikit saja di KPU itu kesalahan itu bisa jadi pelanggaran begitu. Begitu kan. Nah itu yang tadi menurut saya itu bisa menimbulkan celah aduan kayak gitu kan, ataupun mungkin tadi menurunnya distrust dan yang lain-lain begitu. Makanya tadi profesionalitas begitu kan. Makanya mungkin di sela-sela tadi non tahapan tadi ya. Nah, biasanya kan kita mengandalkan bimtek yang formal ya yang dilakukan oleh itu. Nah menurut saya di sela-sela itu kan kita bisa saling sesama belajar ya. Dan saya melihat teman-teman KPU di Kota Tasikmalaya sudah melakukan itu ya. Ada sesi-sesi ya semacam in-house training ataupun sharing session dan yang lain-lain lah begitu kan. Menurut saya itu tradisi yang bagus yang harus terus ditingkatkan lagi lah begitu. Itu kan aspek integritas, profesionalitas. Kemudian yang ketiganya itu apa tadi itu Bu? Loyalitas terhadap organisasi kayak gitu kan. Nah ini loyalitas terhadap organisasi, loyalitas terhadap terhadap aturan-aturan keorganisasian begitu kan, terhadap lembaga begitu ya, termasuk juga mungkin aspek kepatuhan terhadap
pimpinan terhadap atasan kita gitu kan, KPU kota ya ke KPU provinsi dan yang lain. Nah, menurut saya itu harus tetap dijaga lah begitunya ritme itu. Kemudian selanjutnya adalah sinergitas ya. Nah, sinergitas artinya sinergitas internal ataupun sinergitas eksternal begitu kan. Jadi sinergitas eksternal bukan hanya ketika tahapan, tapi dari sekarang juga terus tetap dibangun lah begitu. Seperti itu sepertinya, Bu. Dicatat ya teman-teman. Ini apalagi nih, kita pengen denger langsung ya dari Pak Dokter nih, pesan langsung dari Bapak yang untuk disampaikan kepada jajaran KPU Kota Tasikmalaya saat ini. Ya, tetap kompak, tetap solid begitu, tetap semangat bahwa kerja ini bukan hanya sebatas formalitas, tetapi kerja-kerja yang kita lakukan itu adalah bagian dari pengabdian kita untuk memajukan Kota Tasik, dan juga tentunya adalah kerja-kerja itu adalah merupakan ada nilai spiritualnya, ada nilai ibadahnya, bahwa kerja itu adalah ibadah itu. Alhamdulillah. Saya ingat banget nih, ini quotes-nya sering Bapak sampaikan ketika pengarahan, ketika bahwa betul ya Pak, ketika niat kita kerja itu untuk ibadah ya akan jadinya lebih ini ya Pak, lebih bermakna, lebih bisa maksimal. Kalau gaji kan habis, kalau pahala kan tetap nanti akan bertumpuk. Oh, satu kata dari Bapak. Bapak boleh ya, Bapak menyampaikan juga nih harapan dari Pak Dokter terhadap kualitas demokrasi dan pemilu di Kota Tasikmalaya pada masa mendatang. Ya, KPU Kota Tasikmalaya harus menjadi motor dalam memperkuat demokrasi di Kota Tasikmalaya, baik pada aspek kelembagaan ataupun pada aspek kultur. Maka oleh karena itu menurut saya tadi kerja-kerja kolaborasi, kerja-kerja sinergi itu harus terus dilakukan tadi dalam rangka bagaimana tadi memerankan gitu ya. Jadi memerankan bahwa KPU ini bukan hanya sebatas penyelenggara pemilu saja, tetapi juga bahwa KPU ini menjadi pionir dalam menguatkan, mengokohkan demokrasi di Kota Tasikmalaya begitu. Nah, saya pernah mengusulkan waktu itu ke pemerintah begitu ya, termasuk ke DPRD, bahwa Kota Tasikmalaya pada aspek kultur sebagai kota santri, nah pada aspek sosial gitu kan, bagaimana Tasikmalaya karena tingkat partisipasinya tertinggi terus, Kota Tasikmalaya itu adalah kota demokrasi gitu. Semoga bisa terrealisasikan ya Pak. Iya. Ya, dan terakhir nih untuk teman pemilih nih yang pengen diberikan motivasi nih dari seorang Pak Dokter bagi generasi muda dan masyarakat agar terus berpartisipasi aktif dalam pemilu. Tingkatkan literasi demokrasi, literasi politik begitu, bahwa masa depan demokrasi Kota Tasikmalaya itu ada di pundak dari teman-teman semua begitu. Luar biasa. Teman pemilik catatan. Closing statement nih dari seorang Pak Dokter sekaligus Ketua KPU Kota Tasikmalaya. Ya, semoga KPU Kota Tasikmalaya, rekan-rekan semuanya itu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, kemudahan, dan tentunya juga adalah keberkahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sama-sama Pak Dokter, terima kasih banyak, sehat selalu, berkah ilmunya, makin banyak memberikan kontribusi tentunya di luar sana. Kita lihat ya, Pak Dokter ini luar biasa, banyak memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Oke, demikianlah rangkaian podcast KPU Tasik bersama Ketua KPU Kota Tasikmalaya dengan tema refleksi penyelenggaraan pemilu di Kota Tasikmalaya, pembelajaran dari masa ke masa. Dari perjalanan panjang pemilu di Kota Tasikmalaya
Tasikmalaya kita belajar bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang statis, melainkan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan partisipasi masyarakat, komitmen penyelenggara serta dukungan semua pihak. Semoga refleksi ini mengingatkan kita bahwa setiap pemilu adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, memperkuat kepercayaan publik, dan meneguhkan komitmen bersama demi demokrasi yang lebih baik. Terakhir pengen berpantun boleh ya? Nanti Pak Dokter harus berpantun juga. Dulu tuh jago banget waktu masih jadi ketua KPU Pak Ketua ya. Burung perkutut terbang ke sawah. Cakep. Sawah hijau indah dipandang. Cakep. Pemilu bermartabat jadi amanah. Cakep. Tasikmalaya maju, demokrasi gemilang. Keren. Kami mengucapkan terima kasih banyak Sama-sama, Pak Ibu. Dokter, Bapak Dokter Ade Zainul Mutakir selaku Ketua KPU Tasikmalaya periode 2018 sampai 2023 atas waktunya dan juga insight yang luar biasa, dan juga untuk seluruh teman pemilih setiap podcast Tasik, talk asik seputar informasi kepemiluan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Satu suara berjuta makna, Kota Tasikmalaya, jaga demokrasi kita. Saya Yulvita Gumanti pamit undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap semangat dan jaga persatuan. Guyub Ngawangun, Kota Tasikmalaya. Salam melayani.